Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, seluruh jamaah yang hadir malam ini, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kalau Ustadz tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Dari suaranya seperti ada masalah ya, ketegangannya. Alhamdulillah, senang, bahagia malam ini bisa bersilaturahim dengan seluruh jamaah di Masjid Al-Ubuah Surabaya. Senang sekali Hilman bisa hadir di sini. Sebelumnya ada yang pernah lihat Ustadz Hilman? Ada? Lihat di TV ada? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada? Lebih cakep videonya apa aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini hakul yakin kita semua bisa bertemu karena izin dari Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau bukan karena kehendak Allah, belum tentu akan terjadi. Berarti semua yang terjadi itu atas kehendak siapa? Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu keberadaan semut itu. Betul apa betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu berapa jumlah daun yang jatuh itu. Iya apa iya? Saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah bermimpi akan hadir di masjid ini. Ibu juga barangkali begitu. Nggak pernah Ustadz Hilman biasanya lihat di TikTok tiap hari, biasanya lihat di status WhatsApp dari teman kita tiap hari, betul? Biasanya lihat di Trans TV paling, atau di CNN Indonesia sekarang. Malam ini kita bisa bertemu. Hakul yakin ini kehendak siapa? Allah. Takdir siapa? Allah. Izin siapa? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Jadi kalau Ustaz tanya, siapa yang melembutkan hati kita malam ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah kita? Allah. Siapa yang mempertemukan kita? Allah. Siapa yang mengumpulkan kita? Allah. Kalau kita bertemunya karena Allah, maka ngaji kita pun tujuannya harus untuk Allah. Saya ulangi, karena ngaji kita semuanya karena Allah, maka ngaji kita pun tujuannya harus untuk Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini, semua yang hadir, mudah-mudahan
makin disayang oleh Allah dalam hidup. Mudah-mudahan semua yang hadir makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramahnya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, nggak bosan, nggak capek. Yang capek siapa? Baik, Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Al-Ukhwah yang dicintai Allah, malam ini kita akan belajar sama-sama tentang apa? Pesan indah untuk suami istri, pesan indah untuk rumah tangga. Izin Ustadz mau tanya, ini yang hadir sudah nikah semua apa belum? Ada yang belum? Yang mana orangnya? Yang belum ada? Tidak apa-apa. Yang sudah menikah, ini materinya jadi bahan muhasabah, betul? Untuk yang belum menikah, ini materinya jadi bekal untuk menikah, betul? Ustadz, kira-kira Ustadz Hilman sudah menikah apa belum? Jangan sampai Ustadz Hilman bicara nikah, tapi Ustadz Hilmannya belum. Khawatir ada yang nanya, emangnya Ustadz Hilman udah nikah apa belum? Kira-kira kalau wajahnya begini udah nikah apa belum? Izin ya, disclaimer dulu. Disclaimer, pengumuman dulu. Ibu-ibu jangan kecewa ya. Jangan patah hati ya. Saya alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah, istri saya 3 anaknya. Tenang. Istri saya berapa? 1, anaknya 3. Jadi saya menikah tahun 2012. Sekarang tahun 2023. Berarti udah berapa tahun? 11 tahun. Alhamdulillah. Yang Ustadz rasakan, yang namanya rumah tangga itu pasti setiap rumah tangga ada ujiannya masing-masing. Betul apa betul? Ada orang yang bilang begini, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Catat status hari Sabtu itu ya. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Yang namanya rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka sebelum Ustadz Hilman ngasih pesan untuk suami istri, setidaknya ada 2 yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Ada berapa? Ada 2 hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Ustadz, apa 2 hal itu? 1, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Apa? Lebih keras? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat apa? Belajar. Betul? Kalau sekolah berarti tempat apa? Belajar. Kalau orang mau naik kelas, ketika dia belajar harus ikut apa dulu? Belajar. Maka yang namanya rumah tangga sekolah. Dan masing-masing di rumah tangga lagi belajar. Suami belajar sama istri, istri belajar sama suami. Betul? Dan masing-masing diuji dengan ujiannya. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada tidak? Ada tidak? Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada. Rumah tangga siapa itu? Rumah tangga Nabi Nuh.
Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh, iya betul. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Jangan pusing jawabannya ya. Suaminya siapa? Nabi Nuh. Istrinya Ibu Nuh. Bapak Nuhnya baik, Ibu Nuhnya nggak baik. Ada yang kedua juga Ustaz. Nabi Lut baik, istrinya tidak baik. Siapa nama istri Nabi Lut? Ibu Lut. Biar cepat itu jawabannya. Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada. Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Jangan jawab Ibu Aun ya. Istrinya namanya Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada. Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Istrinya Ummu Jamil. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada. Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Nabi Ibrahim Alaihissalam soleh. Nabi Ibrahim soleh, Sarah soleh, Hajar soleh, punya anak-anak soleh. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, cucunya baik. Itu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pertanyaannya, mohon maaf, yang namanya Nabi Ibrahim, rumah tangganya ada ujian apa enggak? Ada masalah tidak? Ada. Apa ujiannya? Bertahun-tahun Siti Sarah belum bisa mengandung. Betul? Tak sampai di situ, kemudian Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikah lagi dengan Hajar. Coba, ibu, kalau suami ibu mau nikah lagi boleh apa boleh? Memang itu ujian. Tidak semua rumah tangga sanggup. Betul apa betul? Tapi kan Ustaz, kalau udah punya anak, apakah ujiannya selesai? Enggak. Ada suami yang diuji sama istrinya? Ada. Ada istri yang diuji sama suaminya? Ada. Pasangannya baik, diuji sama mertuanya? Ada. Ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama anaknya? Ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, anaknya baik, diuji sama adik kakak iparnya? Ada. Ada. Yang mana orangnya? Pasangannya baik, orang tuanya baik, anaknya baik, adik kakak iparnya baik, diuji sama tetangga aja? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya mana? Orang-orang terdekatnya baik, diuji sama badannya yang sakit? Ada. Semuanya baik, diuji sama hutangnya? Ada. Di sini ada. Yang ujiannya semua ada. Ada. Kasihan sekali itu ya. Tapi yang namanya rumah tangga memang sekolah yang paling lama. Berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Maka mohon maaf, kalau sekarang ada yang diuji rumah tangganya, tenang. Rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang dia miliki. Coba saya mau tanya, kira-kira rumah tangga Ustadz Hilman ada masalah atau tidak? Nah, ini masalah ibu-ibu sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita ya. Yang kedua, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Apa yang kedua? Ibadah yang paling lama. Yang pertama apa? Sekolah yang paling lama. Yang kedua,
Ibadah yang paling lama. Ternyata di rumah tangga itu ibadah. Tuh. Setiap detak-detik kebersamaan kita di rumah tangga itu bernilai apa? Ibadah. Ada pahalanya. Pahalanya. Ibu menatap suami ibu, pahalanya apa? Ketika dia menatap dengan penuh kasih sayang, maka Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Menatap ya, bukan melotot, bukan. Menatap. Jadi setiap suami istri saling menatap dengan penuh kasih sayang, maka tatapannya mengundang rahmat dari siapa? Allah. Bersentuhannya suami istri, lihat. Bersentuhannya suami istri, maka sentuhannya menggugurkan dosa di antara keduanya. Makanya ibu punya suami di rumah. Ada suaminya. Bapak ada istrinya? Ada. Kok kayak sedih gini jawabannya? Jadi saling bersentuhannya suami istri itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain. Jadi kalau kita menatap pasangan itu pahalanya digambarkan seperti menatap Ka'bah. Bayangin. Persis kalau suaminya hitam. Ka'bah banget itu kira-kira. Nyiumnya itu diibaratkan seperti mencium Hajar Aswad. Bayang. Ibu kalau ke Masjidil Haram nyium Hajar Aswad rebutan atau tidak? Rebutan atau tidak? Sekarang jangan rebutan lagi. Karena di rumah ada Hajar Aswadnya masing-masing. Itu saking luar biasanya Ustaz. Iya, saking luar biasanya. Maka rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Punten izin. Sholat maksimal 10 menit. Betul nggak? Puasa Ramadan dari terbit matahari sampai maghrib. Betul? Haji paling 7 hari 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Udah selesai. Haji 5 hari, 6 hari. Betul? Zakat setahun sekali, zakat fitrah, zakat mal, ketemu di sobhaulnya. Tapi rumah tangga setiap detak-detiknya ibadah. Bayangin. Makanya rugi kalau ada orang yang sudah berumah tangga tapi dia tidak mendapatkan pahala. Rugi. Yang tambah rugi, dia berumah tangga malah tambah dosa. Ada apa di sana? Kira ada rumah tangga yang sedang bertengkar di sana. Jadi kalau di rumah tangga nggak dapat pahala, rugi. Tambah rugi. Kalau di rumah tangga malah tambah dosa. Maka Ustaz Hilman, pertanyaannya, kira-kira gimana Ustaz agar rumah tangga kita berkah dan bahagia? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Ustaz, gimana caranya? Catat ya. Ada 4 sikap. Ada berapa? Ada 4 sikap yang harus dimiliki suami dan istri di rumah tangga agar rumah tangganya berkah dan bahagia. Ada berapa? 4. Yang pertama, sikapnya adalah ikhlas. 1, 2, 3. Lebih keras? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya menyerahkan setiap apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Suami sayang sama istri. Istri sayang sama suami. Kenapa? Catat ya, jawabannya karena perintah Allah. Udah. Karena apa? Saya suami ngasih nafkah buat istri. Kenapa? Karena perintah Allah.
Niatnya jangan biar istri sayang ke kita, jangan. Kalau niatnya kita ngasih nafkah ke istri agar istri sayang ke kita, mohon maaf, sakit hati. Betul? Karena boleh jadi suaminya udah baik, tapi istrinya belum tentu menerima kebaikan suaminya. Terus gimana Ustaz? Kenapa suami berbuat baik sama istri? Karena perintah Allah. Ibu melayani suami, kenapa? Karena perintah Allah. Bukan agar suami tambah sayang ke kita. Jangan. Capek. Betul? Kita udah berbuat baik Ustaz sama suami, kok suami kayak gitu sih sama saya? Capek. Tapi kalau kita tahu saya taat sama suami karena perintah Allah, saya melayani suami karena perintah Allah, selesai. Sekarang pertanyaannya, setiap kebaikan kita sama pasangan sama Allah dibalas atau tidak? Dibalas. Kalaupun pasangan kita tidak membalas kebaikan kita, jangan khawatir karena Allah pasti membalas setiap kebaikan kita. Makanya suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, betul? Maka kita memberi nafkah, mencari nafkah, sayang sama istri kita. Ustaz, tapi istri saya Ustaz kadang-kadang gak berterima kasih sama saya. Gak usah sedih, karena Allah tahu kebaikan kita, betul? Ibu juga sama Bu. Ustaz, aku mah kesel sama suami itu, gak pernah ngehargain aku Ustaz. Jangan usah khawatir, kan ibu tahu, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, apa kata Nabi? Silahkan masuk surga dari pintu Ramadan. Jadi gak usah stres. Ustaz, kenapa ya suami aku tuh tega banget sama aku ya? Jangan. Kenapa? Ibu diuji sama suami karena kata Allah, ibu teh hati dan pundaknya kuat sehingga ibu layak masuk ke dalam surga karena ibu diuji oleh suami ibu. Tapi sampai kapan Ustaz? Ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai kata Allah, hambaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita balik sama Allah. Maka ikhlas. Jangan cinta karena paras. Karena paras ada masanya, betul? Sekarang cakep, besok sekarang cakep, besok jadi biasa aja. Sekarang kencang kulitnya, besok sekarang tegak, besok sekarang matanya bisa ngelihat dengan jelas, besok rabun, betul? Jangan cinta karena jabatan, jabatan ada pensiunnya. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Tapi cinta karena apa? Allah. Makanya ada lagunya kan? Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Ustaz, di mana mengukurnya apakah cinta kita karena Allah atau tidak? Mudah. Ketika kamu berbuat baik kepada pasanganmu, kamu tidak berpikir balasan dari pasanganmu, tapi kamu berpikir balasan dari siapa? Allah. Maka izin ya, lihat juga di sini ada yang udah ditinggal sama suaminya kelihatannya. Ada yang sudah meninggal suaminya. Ada nggak? Ada yang sendiri ada. Jangan sedih ya. Jangan sedih ya.
Jangan sedih ya. Jangan sedih ya. Insya Allah setiap kebaikan kita dengan almarhum suami kita akan dibalas oleh Allah nanti pahalanya di sini. Ini juga yang laki-laki, Ustaz, lihat di wajah-wajah yang sering menyakiti hati istri kelihatannya di sini. Ya sok sekarang mah mulai semuanya harus karena siapa? Karena Allah. Betul? Karena yang paling penting mah penilaian Allah, bukan penilaian pasangan. Dan itu yang menjadi penting untuk kita. Betul apa betul? Sok saya mau tanya, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting ya? Mana yang akan dihisab sama Allah? Dosa kita apa dosa pasangan kita? Dosa kita. Mana yang paling penting untuk kita? Ya, mana yang paling penting? Kekurangan kita atau kekurangan pasangan kita? Kekurangan kita. Ya, makanya mulai hari ini masing-masing pasangan melihat kesalahannya masing-masing dan ikhlas dalam menjalaninya. Kalau ikhlas, Allah pasti akan kasih banyak kebaikan. Ada orang yang cinta karena harta, mohon maaf. Banyak orang yang terluka karena harta banyak. Betul nggak? Cok saya tanya, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Tolong dipikir-pikir jawabannya ya. Pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Ibu-ibu tolong jawab, pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Saya nggak mau bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja. So, mau tanya lagi. Ibu saya tanya, ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Berarti ibu belum ikhlas mencintai suami ibu. Kan tadi kata jawabannya jangan lihat karena parasnya, karena hartanya. Kemana sih? Ibu kalau saya tanya, ibu mau nggak punya suami Ustadz Hilman? Ibu jawab tidak mau. Mau atau tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Karena Ustadz Hilman udah pasti tidak mau sama ibu ya. Itu jawabannya. Ngapain mencintai orang yang tidak cinta sama kita, betul? Udah, ibu ikhlas terima suami ibu yang apa adanya itu. Itu paling nikmat dalam hidup. Kenapa kita ini jarang ikhlas? Lihat. Kenapa kita jarang ikhlas? Ada yang kedua, sikapnya apa? Ridho. Apa? Ridho. Yang pertama sikapnya apa? Ikhlas. Yang kedua? Ridho. Kenaun Ustaz, ridho itu apa? Menerima. Apa ridho itu? Kenapa ada orang yang tidak ikhlas? Karena nggak ridho. Betul? Kalau ridho, nerima. Kalau bisa nerima, pasti ikhlas. Nah pertanyaannya, apa ya yang membuat orang sering tidak ridho? Banyak jawabannya. Tapi yang paling dekat biasanya karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa orang gak ridho? Suka membandingkan hidup dengan orang lain. Nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak ya. Dan capek ngurusin mobil tetangga kita. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex, sakit kepala. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Pro Max, sakit perut. Karena suka membandingkan sama orang. Padahal rumah tangga yang baik itu saling menerima apa yang ada di rumah tangga kita. Betul? Mohon maaf, jangan mencari yang sempurna. Karena kita tidak akan pernah ketemu sama yang sempurna. Biasanya pasangan suami istri yang baik itu justru yang beda.
Yang satunya A, satunya B. Yang satunya cerewet, satunya pendiam. Itu bagus. Kalau dua-duanya cerewet, hancur rumah tangga itu. Sama kayak burung terbang, sayapnya kan beda. Sayap kiri sama sayap. Kalau sayapnya dua-duanya kiri gimana? Ngeplek, gak akan bisa terbang. Maka saya bersyukur sama Allah punya istri yang beda banget sama Ustaz Hilman. Beda. Saya orangnya seneng ngobrol. Ibu baru ketemu saya kan? Baru ketemu kan? Tapi ngerasa udah lama ketemu saya kan ya? Kayak udah akrab gitu ya. Saya kan datang senyum, ketemu ibu senyum, kayak udah lama kenal. Padahal barusan. SKSD aja sok dekat aja kita mah. Tapi kayaknya udah lama banget ya kita ketemu, padahal enggak juga gitu. Tapi ngerasa dekat. Nah ini saya nih. Saya ketemu saya pun kayak ngerasa dekat tuh. Istri saya, pendiam. Istri saya mah nggak ditanya nggak akan jawab. Ya iya tuh, nggak ditanya jawab apa tuh. Diam terus. Saya ngomong terus. Makanya di rumah yang sering ngomong saya, istri saya pendiam. Tapi sekalinya dia ngomong, aduh, habis semua pembicaraan saya. Karena saya baru tahu, memang suami istri beda kebutuhan kosakatanya. Laki-laki kebutuhan kosakatanya 5.000 per hari. Perempuan 20.000 per hari. Makanya saya mah gampang. Kalau istri saya lagi bicara, dengerin aja. Berarti dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Ridho, nerima. Saya orangnya royal. Saya tuh kalau punya uang royal. Gampang. Wah, pokoknya mah jajan apa. Istri saya enggak. Kalau uang udah masuk ke dia, susah keluar lagi. Beda. Makanya kudu ridho, Allah tidak mungkin menakdirkanmu dengan pasanganmu kecuali Allah tahu memang kamu membutuhkan pasangan yang seperti itu. Makanya ridho itu penting. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Status hari Minggu itu ya. Cinta terbaik bukan yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan karena kekurangannya. Status hari Senin itu tadi ya. Jadi Ustaz Hilman sikap yang kedua apa? Ridho, nerima apapun yang ada dalam diri pasangan kita. Kalau ada kelebihannya, jadi nikmat untuk kita. Jika ada kekurangannya, jadi ujian untuk kita. Dua-duanya baik. Makanya ibu mohon maaf, bapak mohon maaf, jangan mudah menceritakan aib pasanganmu kepada orang lain. Bahkan jangan menceritakan aib pasanganmu kepada orang tuamu. Kepada orang lain aja jangan, apalagi kepada orang tua. Sekarang banyak kejadian. Dikit-dikit diumbar di media sosial, nyeritain pasangan. Jangan. Pasanganmu itu pakaian untukmu. Jadi apa yang kamu tunjukkan aib pasanganmu berarti kamu menceritakan apa? Aibmu sendiri. Maka saling nerima, saling ridho. Nerimanya kita dengan pasangan, maka akan membuat Allah tambah ridho sama kita. Faman radiya falahur ridho, waman sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Sikap yang pertama apa? Ikhlas. Sikap yang kedua, ridho. Sikap yang ketiga, sabar. 1, 2, 3. Sabar. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian, namanya laundry.
Betul? Ustaz, apakah sabar ada batasnya? Tidak. Sabar tidak ada batasnya. Karena pahala sabar juga tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita untuk bersabar. Betul? Jadi sabar nggak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita dalam bersabar. Gimana Ustaz biar sabarnya kuat? Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi rumah tangga biar sabarnya kuat, tolong jaga sholatnya, tolong perbaiki sholatnya. Ketika engkau memperbaiki sholat, maka Allah perbaiki hidupmu. Jika engkau jaga sholat, maka Allah jaga hidupmu. Makanya ibu bapak, sebesar apapun masalah kita, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Seberat apapun masalahnya, sholat. Kalau hati mau tenang, sholat. Kalau rezeki mau lancar, sholat. Kalau hati pasangan kita mau lembut, sholat. Kalau nggak lembut-lembut, sholatin. Pusing aja kita ngeliat. Tidak ada masalah kecuali solusinya apa? Sholat. Bahkan catat ini, catat ya. Siapapun Bapak Ibu yang hari ini lagi ngerasa sempit rezekinya, catat ini. Perbaiki sholat. Ternyata kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Coba dibuka di Quran. Surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Ternyata rumusnya kualitas sholat kita sama dengan kualitas rezeki kita. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Ingat ya, bukan makin banyak, makin baik. Kalau makin banyak, mohon maaf, banyak gak orang kaya tapi gelisah? Banyak. Orang miskin gelisah? Lebih banyak itu kayaknya. Urusannya bukan kuantitas tapi kualitas. Lihat, bukan banyaknya tapi baiknya. Kalau bahasa gampangnya, berkahnya. Surat apa tadi? Toha ayat berapa? 132. Perhatikan. Yang buka Quran silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam salat. Maksudnya apa? Benerin salat, jaga salat, perbaiki salat. Kalau salatnya udah baik, lihat. La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Kalau salatnya udah benar, jangan khawatir dengan rezeki. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini kalimat salat dihubungkan dengan kalimat rezeki? Jawabannya, karena banyak orang yang melalaikan salat gara-gara sibuk nyari. Banyak orang yang melupakan sholat karena dia sibuk nyari. Maka kata Allah, justru kamu sholat itu rezeki. Tuh, kamu sholat itu apa? Rezeki. Maka benerin sholatnya, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya udah bener, la nas'aluka rizqan. Jangan khawatir dengan rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rizkimu. Masya Allah. Wal akibatul taqwa, akibat engkau bertakwa kepada Allah. Maka rumus sholat yang wajib dijaga
Yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, yang sunnah ditambah. Ayo, rumah tangga kudu sabar. Dan kita akan bisa sabar maksimal kalau dengan sholat. Kemampuan kita ada batasnya, Bu. Betul kan? Mata kita ada 2. Kita nggak bisa ngeliatin suami 24 jam. Bapak juga tangan hanya ada 2. Bapak nggak bisa melayani istri 24 jam. Terus gimana, Ustaz? Biarkan Allah yang mengawasi suami kita. Biarkan Allah yang melihat suami kita. Biarkan Allah yang menjaga istri kita, Pak. Sisanya kita minta sama Allah. Rumusnya yang wajib, yang sunnah Ditambah. sok perbaiki sholat, sabar. Allah kuatin rumah tangga kita, insya Allah. Nah, yang keempat, terakhir nih sikapnya syukur. Tuh 2, 3. Syukur. Rumah tangga harus jadi tempat syukur sama Allah. Gimana caranya, Ustaz? Satu ya, harus baik sama pasangan. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Bapak mau disayang sama Allah gak? Mau disayang sama Allah? Sayangi istri kita. Halo? Kok jadi ragu gini jawabannya? Bapak mau gak disayang sama Allah? Sayangi istri kita. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Ibu mau dimuliakan sama Allah? Muliakan suami kita. Halo? Kenapa tegang begini jawaban? Ibu mau dimuliakan sama Allah? Muliakan suami kita. Suami ini pintu surga buat ibu. Suami ini pintu ridhonya Allah buat ibu. Makanya kata Nabi, siapakah istri yang baik? 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bukan suami orang lain, bukan. Menyenangkan hati siapa? Suaminya. Ingat, maka ibu kalau mau disebut baik sama Allah, harus menyenangkan hati siapa? Suami. Ingat ya, suami senangnya apa sama kita? Tanya. Ayah senangnya bunda pakai baju apa? Boleh nggak istri bilang gitu sama suami? Boleh. Yang tidak boleh ngomong gitu sama suami orang lain. Ibu mah kadang-kadang kalau sama orang lain ngomongnya Assalamualaikum. Sama Ustaz foto Ustaz. Sama Ustaz nggak boleh begitu. Sama Ustaz harus tegas. Ustaz foto Ustaz gitu. Sama suami baru begitu. Ayah lagi apa? Kudu begitu sama suami sendiri. Coba saya mau tanya, ibu ini cantik begini, di rumah begini apa enggak? Di rumah begini apa enggak? Kenapa jadi berubah begini sekarang? Ini kadang-kadang di rumah suami ngelihat sisanya doang, pakaiannya, dasternya, bolong. Sebenarnya nggak ada masalah sama daster bolong, nggak ada masalah. Yang masalah baunya itu loh. Makanya ibu kalau suami senengnya apa ke kita, tanya, ayah senengnya apa sama ibu itu. Makanya kalau suami pulang dari kantor, ibu langsung sapa, Assalamualaikum, ayah pulang, samperin. Ini mah kadang-kadang suaminya pulang, ibunya diam aja depan TV. Tangan kanan remote TV, tangan kiri handphone. Kalau suami pulangnya kecepatan, ditanya, cepet amat pulangnya, dasar gak ada kerjaan.
Kalau suaminya pulang kemalaman dicurigai, dari mana? Dari mana? Mulai hari ini berubah. Kalau suami pulang, syukuri itu nikmat dari Allah. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Langsung ibu samperin, ambil tasnya, ambil tangannya, cium. Ibu tanya, ayah mau makan dulu? Mau mandi dulu? Mau aku dulu? Istri yang baik yang menyenangkan hati suaminya. Bapak, saya mau tanya, Bapak udah senang gak lihat istri Bapak? Lebih senang lihat istri Bapak atau perempuan di luar sana? Ibu tahu nggak Khadijah? Tahu Khadijah? Tahu Siti Khadijah? Kenal? Di mana kenalan sama Siti Khadijah itu? Itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya Rob, ya Rob. Beliau itu istri yang mampu menenangkan hati suaminya. Baginda Nabi itu kalau lihat Khadijah, baginda Nabi lagi gelisah, pas lihat Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Bayangin. Jadi Nabi lagi takut, lagi gelisah, lihat Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Itu mah Khadijah. Itu mah Khadijah. Itu mah Khadijah. Jadi Khadijah mah Nabi lagi gelisah, lagi takut, lihat Khadijah, setengah ketakutannya langsung hilang. Sekarang Ustadz mau tanya bapak-bapak yang ada di sini. Kalau bapak lagi punya masalah di kantor, pulang ke rumah, lihat istri bapak, hilang masalah tambah masalah. Hilang masalah atau tambah masalah? Kalau masih tambah masalah, berarti ibu belum bisa menjadi istri yang menyenangkan hati suami kita. Bahkan jangan kaget, Ustadz itu ya, kenapa handphone saya fotonya istri dan anak saya? Tahu nggak? Ini sebagai penebus bagi saya kalau saya lagi punya masalah. Jadi kalau di luar saya punya masalah, langsung lihat, set, nggak ada apa-apanya dibanding masalah saya ini. Jangan kegiatan dulu. Jadi kalau saya di luar dakwah ada masalah, capek, saya lihat wajah ini aja. Ini masalah saya yang paling berat, ini wajah ini. Jadi patokannya ini. Jadi ibu bapak sekalian, satu, istri yang baik siapa? Yang menyenangkan hati suami. Yang kedua, istri yang baik, istri yang taat sama suaminya. Tuh. Gampang? Susah apa mudah? Mudah apa susah? Istri yang taat sama siapa? Suaminya. Mudah apa susah? Susah. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Jadi suami nyuruh ibu selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah, maka ibu ikuti. Itu taat sama suami sama dengan taat sama siapa? Allah. Pintu surga buat ibu. Yang ketiga, istri yang kalau ditinggal sama suaminya mampu menjaga dirinya. Sekarang hati-hati. Sekarang ada jin namanya jin sosmed. Ada setan namanya setan apa? Sosmed. Di sini nih ada namanya setan yang mengganggu rumah tangga, namanya Dasim. Namanya apa? Ibu kenal? Enggak. Si Dasim apa tugasnya? Mengganggu rumah tangga agar cekcok, agar bertengkar. Dan sekarang hati-hati. Itu bisa berjelma dengan apa? Sosmed kita. Sekarang banyak suami istri tidurnya bareng, tapi masing-masing megang handphone. Suami ngadap kanan megang handphone, istri ngadap kiri megang handphone. Di sini ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Ayo, istighfar. Hati-hati, ada setan namanya apa? Dasim.
bawaannya berantem, bawaannya bertengkar karena lihat sosmed. Dibandingi, bapak tuh lihat orang romantis, tuh lihat. Maka saya catat ya, kalau bisa pas mau tidur masing-masing suami istri matiin handphonenya, jauhin. Itu waktu terbaik kalian bersama ngobrol. Ada bahasanya pillow talk. Apa namanya? Pillow talk. Ngobrol yang sama di waktu yang sama, di tempat yang sama, di ranjang yang sama. Sekarang tuh banyak yang jarang komunikasi suami istri. Sedih. Terus gimana Ustadz? Ayo perbaiki hubungan kita. Istri mampu menjaga diri. Kadang-kadang kita suka ketahuan gitu kan. Ibu punya teman lama dulu CLBK, cinta lama belum kelar. Tiba-tiba datang nge-WA kita, aduh mantan kita, deg-degan. Ingat kita punya pasangan kita. Jaga masing-masing. Makanya mohon maaf ya, belajar dari sekarang ya. Jangan terlalu mengumbar apa yang kita punya. Ya. Belajar menjaga diri masing-masing. Insya Allah itu jadi bagian kebaikan untuk kita. Dan yang keempat, istri yang baik, istri yang tidak menyelisihi pemberian suaminya. Tuh. Nggak komplain, nggak ngeluh. 2 juta kurang. Kata Nabi, banyak perempuan yang menempati api neraka. Karena apa? Karena perempuan itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Sering mengeluh kepada suaminya. Makanya mulai hari ini bilang sama si ayah, ayah terima kasih. Suamiku saya terima kasih. Tapi dipanggil sini, ayah sini. Bilangin di telinganya, ayah terima kasih. Tapi kurang ayah. Jangan teriak-teriak ya, bilangnya gitu aja. Insya Allah suami kalau mau disayang sama Allah, sayang sama istri. Istri kalau mau dimuliakan sama Allah, muliakan suami kita. Karena sebaik-baiknya kamu, kata Nabi, yang paling baik kepada keluarganya. Syukur. Rasa syukur kita kepada pasangan kita dengan berbuat baik kepadanya. Terus yang kedua, berbuat baik sama orang tua. Ibu sayang, tidak ada perbandingan antara pasangan kita dengan orang tua kita. Dua-duanya pintu keberkahan untuk kita. Maka izin, kalau istri masih punya ibu mertua, jadi suaminya punya ibunya, maka jangan dihalangi kalau suami kita mau berbuat baik sama ibunya. Itu pintu keberkahan untuk kita. Begitu sebaliknya, seorang suami ketika istrimu punya orang tua, berbuat baik sama dia. Karena itu pintu keberkahan untukmu. Ingat ya, karena sekarang banyak orang bilang gini, istrinya bilang gini, ayah pilih mana? Aku atau ibumu gitu kan? Nggak boleh. Itu pintu keberkahan. Siapa yang paling berhak untuk perempuan? Suaminya ketika dia sudah menikah. Siapa yang paling berhak untuk seorang laki-laki? Ibunya. Tapi catat, seorang ibu yang baik pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk mencintai istri. Betul? Jadi nggak lantas kamu milik aku, istrimu terlantar nggak apa-apa. Enggak. Ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama siapa? Istrinya. Maka mohon maaf Bapak, sebagai suami, beri nafkah yang cukup kepada istrimu dan ambil keberkahannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Catat, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka bencinya orang tua. Maka ayo, selagi masih ada orang tua, berbuat baik. Kalau udah nggak ada, kita akan merasakan kesedihan yang mendalam. Ahilman, saya sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya usia SD. Selepas itu ibu saya sakit stroke lama. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu yang waktu itu sakit. Tapi saya percaya apa yang hari ini saya dapatkan itu semua adalah hasil doa-doa terbaik dari ibu saya.
Ibu saya itu ketika stroke, kalau makan harus disuapin. Dan saya kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Sampai ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz itu. Kata ibu saya, nanti Hilman ceramah di televisi seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang begini, gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung, kita orang gak punya. Kata mama saya, jangan begitu, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang, gak mungkin mah, dari mana biayanya? Kita orang miskin, orang gak punya. Mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar. Almarhum bapak saya kuli buruh di pasar. Kita bukan orang kaya. Jadi asal gak mungkin dulu dari Garut harus ke Jakarta waktu itu. Tapi kata mama saya, aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap beres sholat beliau baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama kenapa baca talbiyah setiap selesai sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya bilang, Mama kenapa nggak berangkat? Mama nggak punya uang. Mama doakan ya, nanti Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan izin Allah, ternyata ucapan yang dulu ibu saya sampaikan sekarang jadi doa yang Allah kabulkan. Kata ibu saya, nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah, ke Jepang. Sekolah saya S1 sampai sekarang S3 semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya. Yang pinter bukan saya. Tapi yang hebat doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun. Karena ada tour and travel yang kita bimbing. Bisa berangkat kapanpun. Tapi saya sedih karena tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Kalau kita masih punya orang tua, muliakan mereka, hormati mereka. Apalagi kita berumah tangga, itu ridhonya Allah tuh sama orang tua kuat banget. Makanya jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut habis dan takut miskin ketika seorang anak ingin berbuat baik sama orang tua. Justru Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka syukur sama Allah. Yang masih punya orang tua syukur. Karena kita masih punya doa-doa ajaib dari orang tua kita. Setelah itu, syukur yang ketiga, berbuat baik sama orang lain. Sedekah, ya. Kemudian infak, wakaf. Ayo. Kalau kita tidak bisa jadi penghafal Quran, minimal kita punya anak asuh yang menghafal Al-Quran. Betul? Ini bentuk syukur kita sama Allah. Insya Allah kalau rumah tangga kita hadirkan 4 aja tadi. Ikhlas, ridho, sabar, syukur. Mudah-mudahan rumah tangga kita bukan hanya di dunia. Tapi yang paling penting bagaimana caranya rumah tangga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa Ustaz sampaikan malam ini. Saya harus langsung menuju Pasuruan.
Karena sebenarnya acara saya besok pagi di Pasuruan ada nasihat pernikahan salah satu tokoh di Pasuruan, dan besok saya mengisi di sana. Daripada malam ini saya di hotel diam, mendingan saya ketemu ibu-ibu kan, ketemu bapak ibu. Senang gak ketemu Ustaz Hilman malam ini? Ada ilmunya? Oke. Sebelum saya tutup dengan doa, ya, ini ada dari Rumah Tahfidz Center. Mungkin tadi Pak Diki sudah menyampaikan kepada kita, Rumah Tahfidz Center adalah lembaga yang menaungi rumah-rumah tahfidz yang di dalamnya ada anak-anak yang sedang menghafal Quran. Ustadz mau tanya, yang di sini ada nggak yang hafiz Quran? Ada? Ada yang anaknya hafiz Quran? Ada? Coba acungkan tangan. Ada nggak yang cucunya hafiz Quran? Ada? Oh, sekarang ganti pertanyaannya. Ada nggak di sini yang pengen pahala seperti hafiz Quran? Ada? Coba, siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke. Ustaz Hilman, kenapa kita pengen punya pahala hafiz Quran? Karena nanti di hari kiamat ada satu golongan yang akan Allah berikan mahkota, berikan naungan di saat tidak ada naungan yang lain kecuali mereka yang hafiz Quran. Jadi golongannya adalah orang yang hafiz Al-Quran. Kita gak hafal Quran, anak kita gak hafal Quran, cucu kita gak hafal Quran. Terus gimana Ustaz? Carilah anak asuh. Yang anak asuh itu tinggal di rumah tahfidz yang mereka menghafalkan Quran. Dan kita ada di dalamnya untuk membiayai kebaikan mereka. Ahilman sejak kecil sampai besar sekolahnya beasiswa karena ada orang yang menyekolahkan saya. Kira-kira sekarang saya ceramah begini, yang menyekolahkan saya dapat pahala atau tidak? Saya berdakwah seperti ini, kira-kira yang dulu ngasih biaya ke saya dapat pahala tidak? Itulah namanya sedekah jariyah, amal jariyah. Maka malam ini kami mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam Rumah Tahfidz Center. Barangkali Ustadz Ikhwan ada yang boleh sampaikan seperti apa programnya dan di mana saja, silakan. Terima kasih. Beliau masih muda. Alhamdulillah ibu kami dari sisi Rumah Tahfidz Center datang ke sini. Alhamdulillah saya usia 56, cucu 3, 4 orang anak saya hafid. Alhamdulillah satu sudah mendirikan pesantren, yang kedua nikah dengan dosen kantor, yang ketiga sekarang pergi keluar gara-garanya hafid dan itu dapat bantuan. Awalnya saya memberikan bantuan, ya lama-lama Allah beri kesempatan saya supaya terjadi beasiswa juga. Untuk itu program RTC ini sudah ada di 24 tempat. Di Surabaya, Kebun Lampung, Banjarmasin. Di Surabaya ada beberapa dan semuanya gratis. Jadi bagi ibu yang tadi yang dikatakan oleh Ustaz Hilman, barangkali ini supaya kita dipercaya sama dengan orang lain apa? Karena insya Allah Ustaz ya, bagi mereka yang hafid itu wajib mensyafaati 70 orang yang wajib masuk neraka. Untuk itu siapa kita program bantuan bagi yang ingin memberikan donasi boleh sekarang, boleh nanti, boleh dicicil tiap bulan, kami tetap membuka. Untuk itu nanti boleh maju ke depan, tapi yang khusus cash sekarang, bila misalkan ada uang 5 juta akan dapat Quran, juga dapat sajadah, Qurannya Quran besar, sajadah juga buku bagaimana cara membantu hafalan Quran. Yang 3 juta akan dapat mushaf Quran, sajadah, dan yang 1 juta akan mendapatkan Quran, mushaf kecil dan buku, dan yang 500.000 akan mendapatkan buku bagaimana membantu hafalan Quran. Baik, itu saja barangkali ya. Bagi nanti yang berminat bisa menghubungi petugas-petugas kami yang perempuan ada, yang juga laki-laki ada. Ustaz Aceh. Terima kasih. Cukup? Baik, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Ikhwan. Mudah-mudahan semua yang berwakaf Al-Quran
berinfak, sedekah jariah kita, semoga Allah balas dengan semua pahala kebaikannya insyaallah. Ibu mau jadi pewakif Quran, mau? Mau atau tidak? Punya anak hafiz Quran, mau? Punya dapat pahala seperti hafiz Quran, mau? Mudah-mudahan ya Allah lembutkan hati kita. Dan setelah ini silakan yang mau hubungi panitianya. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada yang mau sampaikan lagi? Sudah cukup. Cukup? Baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni kesalahan kami. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan semua hajat kami. Ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Perbaikilah sholat kami, ya Allah. Perbaikilah baca Quran kami, ya Allah. Perbaikilah infak sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, terimalah sedekah infak kami malam ini, ya Allah. Dan gantikanlah dengan balasan terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah, lembutkan hati pasangan kami. Bimbinglah hidup kami di rumah tangga, ya Allah. Begitupun anak-anak kami, ya Allah. Takdirkanlah semua anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Takdirkanlah anak-anak kami, ya Allah, indah parasnya, santun budi pekertinya, baik akhlaknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami para penghafal Quran, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Kumpulkan kami ke dalam surga-Mu bersama Rasul-Mu, bersama orang-orang soleh, bersama orang tua kami, bersama rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.